Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana ketentuan antara wa'ad dan muwa'adah. Masih ingat nggak nih? Sebelumnya kita sempat membahas juga sedikit, menyinggung sedikit tentang wa'ad dan muwa'adah. Wa'ad yaitu apa? Perjanjian, sedangkan muwa'adah adalah saling berjanji. Menurut Muhammad Usman Syubair di kalangan fuqaha terdapat 4 pandangan. Nah, ini sudah dijelaskan sebelumnya di video yang ke berapa tuh? Jadi ada 4 pandangan mengenai wa'ad ini. Kita skip saja ya. Nah, secara garis besarnya nih menurut Fatur Rahman Jamil berdasarkan penjelasan yang tadi, 4 pandangan tadi, mayoritas berpendapat bahwa janji atau wa'ad hanya mengikat secara moral atau agama dan tidak mengikat secara hukum. Meskipun demikian, dari pandangan ahli hukum Islam, ada yang berpendapat bahwa janji atau wa'ad ini tidak hanya mengikat secara moral, akan tetapi mengikat pula secara hukum. Kemudian, dalam kajian fikih muamalah, selain terdapat konsep wa'ad atau janji, terdapat pula muwa'adah, saling berjanji. Nah, saling berjanji dapat diartikan satu pihak berjanji akan melakukan sesuatu pada masa yang akan datang dan pihak yang menerima janji juga berjanji untuk melakukan perbuatan hukum yang setara. Dalam keputusan Lembaga Fikih Internasional OKI nomor 157 tentang muwa'adah fi al-uqud dalam sidang ke-17 yang diselenggarakan pada 24-26 Juni 2006, di Aman dijelaskan mengenai hukum muwa'adah atau saling berjanji, yaitu sebagai berikut. Pada dasarnya, muwa'adah yang dilakukan oleh kedua belah pihak akad itu mengikat menurut aspek agama dan tidak mengikat menurut aspek peradilan. Kemudian, jika muwa'adah yang dilakukan kedua belah pihak akad itu bertujuan sebagai takhayul untuk melakukan praktik riba, seperti kesepakatan bertransaksi inah muwaddah untuk melakukan transaksi bai wa salaf, maka transaksi itu dilarang menurut syariat Islam. Dalam kondisi di mana akad jual beli tidak bisa dilaksanakan karena objek jual beli belum dimiliki oleh penjual, dan di sisi lain ada kebutuhan masih untuk mengikat pihak-pihak akad agar melakukan akad pada masa yang akan datang sesuai peraturan perundang-undangan atau ketentuan lainnya, atau sesuai tradisi perdagangan internasional seperti pembukaan LC ekspor barang. Maka dalam kondisi tersebut diperbolehkan melakukan muwa'adah yang mengikat pihak-pihak akad, baik berdasarkan ketentuan pemerintah atau kesepakatan pihak-pihak akad. Yang keempat, muwa'adah yang mengikat dalam kondisi tersebut dalam poin C yang tadi dijelaskan itu tidak seperti hukum bai al-mudaf ila al-mustaqbal, jual beli untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam muwa'adah, objek barang tidak berubah menjadi milik pembeli. Begitu pula harganya tidak menjadi tanggungan pembeli, dan transaksi jual beli tidak terjadi kecuali dengan ijab dan qabul pada waktu akad yang disepakati. Yang terakhir, jika salah satu pihak melanggar janji pada kasus poin C yang sebelumnya dijelaskan, maka hukum peradilan dapat memaksanya untuk menyempurnakan kontrak atau menanggung kerugian yang dialami pihak lain dengan sebab pelanggaran janjinya tersebut. Hal ini untuk menjaga kesempatan yang hilang atau opportunity cost. Dijelaskan oleh Ustadz Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. Janji pada umumnya bersifat ke depan, karena janji dari segi alamiahnya merupakan pernyataan kehendak dari pihak tertentu untuk melakukan sesuatu pada masa yang akan datang. Dengan demikian, perbuatan dalam akad bersifat efektif pada saat akad, sedangkan perbuatan hukum yang berupa janji belum efektif karena ia merupakan janji untuk melakukan akad pada masa yang akan datang. Dalam akad berlaku kaidah al-kharaj bi al-daman, kewajiban berbanding dengan hak.
dan keuntungan berbanding dengan resiko. Dalam akad jual beli, misalnya objek jual beli telah berpindah kepemilikannya dari penjual ke pembeli, maka kewajiban pemilik untuk memelihara serta menjaga dan ia berhak untuk menjual kembali objek tersebut bila harga objek tersebut naik. Kenaikan harga tersebut merupakan hak pemilik. Sebaliknya, bila objek tersebut hilang atau harganya turun, resiko hilangnya objek atau rugi karena harganya turun harus ditanggung oleh pemilik. Kaidah ini tidak berlaku dalam muwa'adah atau saling berjanji karena dalam muwa'adah belum terjadi pengalihan kepemilikan objek yang dijanjikan. Sekian dan terima kasih.